masuk di minggu yang pertama di bulan yang kelima di tahun 2023. Bulan Mei ini kita ada di sini dan memulai lagi mengawali semua aktivitas kita, kerja kita, pelayanan kita bersama dengan Tuhan dalam persekutuan ibadah Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin dewasa ini kita susah atau langka ya. Sangat langka untuk mendapatkan orang yang setia, yang tabah, sabar, orang yang kuat, orang yang teguh, orang yang kokoh di dalam iman. Ketika ada orang lain, ada sesama kita yang menuduh, yang memfitnah kita, bahkan melakukan kekerasan fisik, melakukan ketidakadilan. Paling reaksi kita yang muncul ketika difitnah, ketika dituduh adalah tentu pertama marah. Kalau orang tidak di sekitar dia, pasti dicari siapa tuh orang itu, ataupun diproses secara hukum. Bahkan ada yang langsung dengan tindakan kriminal. Sangat berbeda dengan cerita yang sudah kita baca tadi dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Orang masih sekolah minggu sudah dengar Kang, cerita atau kisah tentang Yusuf, anak-anak Yakub. Berapa tadi itu anak-anak Yakub? 13 dengan siapa? Jadi satu perempuan. Biasanya tuh yang memang sebut-sebut cuma tuh laki-laki. 12 anak-anak Yakub. Masih ingat tuh DP lagu itu? Ruben, Simon, Lewi, Yehuda dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Sebulon, Yusuf, Benyamin, Dina, anak perempuan. Itu tuh lagu anak-anak Yusuf, anak-anak Yakub. Sekolah minggu itu. Jadi ada 13. Berarti itu Yusuf anak berapa tadi? Ke-11. Jadi habis Yusuf Benyamin. Nah, tuh Benyamin tuh bungsu. Ya, bungsu laki-laki. Nah, itu sedikit cerita bagaimana tentang Yusuf ini yang adalah anak-anak Yakub. Dan Yakub ini dialah yang diberi nama Israel. Jadi diubah menjadi Israel. Jadi dari keturunannya bangsa ini menjadi besar. Dari keturunan Yakub. Nah, saudara-saudara, sebelum kisah yang sudah kita baca tadi, bagaimana Yusuf yang berada di rumah Potifar, Yusuf yang adalah anak ke-11, kalau orang mau baca ya DP cerita, bagaimana perlakuan dari saudara-saudaranya. Ada yang tahu?
Apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sampai dia berada di Mesir? Dijual. Sebelumnya tentu ada cerita, ini Yusuf ini memang dia papa Yakub lebih sayang, mengasihi ini Yusuf, mengakibatkan ada iri hati dari DP saudara-saudara. Marahlah mereka. Apalagi dia ceritakan, kita ada mimpi begini, sampai DP saudara-saudara seperti menafsirkan ya, oh berarti ngana dia mau tekeng, orang Meladu bilang ya, mau bilang bahwa ngana ini sebagai pemimpin kami atau raja bagi kami. So lebih marah lagi dorang. Sehingga mereka sudah merencanakan satu kejahatan bagi Yusuf. Untuk apa? Untuk membunuh Yusuf. Ada yang bela. Dari beberapa saudaranya ada yang bela. Jangan orang bunuh pak dia. Biar juga kasih isi di mana? Di sumur. Isi juga di sumur yang kering. Jangan orang bunuh. Dia orang saudara. Siapa yang membela? Yang pertama Ruben. Dia bela. Bahkan juga DP saudara satu, Yehuda. Karena rencana jahat mereka sampai ada juga yang sayang. Nyanda usah orang mau bunuh pak dia. Jual pak orang Ismail. Seperti dalam bacaannya. Dijuallah kepada orang Ismail seharga 20 sikal perak. Dijual, orang dapat doi, DP saudara bawa di Mesir oleh orang Ismail. Di Mesir, maka dia dibeli oleh kepala pengawal raja Firaun, yaitu Potifar. Jadi dijual ke orang Ismail dan Ismail bawa ke Mesir dan tinggallah dia di rumah Potifar, kepala pengawal raja Firaun. Nah, dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 ini ceritanya tentang bagaimana ketika Yusuf tinggal di dalam rumah itu, di dalam rumah Potifar. Di ayat 1 dan ayat 2 bagaimana Tuhan menyertai Yusuf dalam pekerjaannya, dibuat berhasil tentu oleh Tuhan. Di ayatnya yang ketiga dan keempat, kembali lagi dalam bagian ini ketika Potifar melihat, menyaksikan sendiri bagaimana ini Yusuf ya dijadikan sebagai budak ya. Jadi budak. Bagaimana ini Yusuf ini memang kerja baik-baik. Karena itu diulang lagi. Dia diberkati oleh Tuhan. Dan Potifar memberi kepercayaan, memberi kuasa apapun yang ada di dalam rumahnya. Kasih Pak Yusuf. Yusuf yang atur. Jadi diserahkan diberi kepercayaan yang besar buat Yusuf. Di ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam, jadi melalui Yusuf Tuhan memberkati. Melalui Yusuf Tuhan berbelas kasihan, bermurah hati terhadap siapa? Potifar dan seisi rumah. Di dalam rumah itu ada banyak pekerja, ada banyak budak-budak. Bukan cuma di dalam rumah diberkati oleh Tuhan, tetapi sampai dikatakan sampai di mana? Di ladang. Itu berarti dia usaha kerja, mungkin pertanian diberkati oleh Tuhan. Kemudian ini Yusuf dikatakan tadi diberi kepercayaan oleh Potifar. Atur semua yang ada di dalam rumah kecuali makanan. Mengapa kecuali makanan? Karena kalau orang baca dalam
Kejadian pasal 43 ayat 32 dikatakan bahwa orang Mesir tak boleh makan dengan orang Ibrani. Karena bagi orang Mesir itu menjijikan, atau boleh dikatakan haram ya bagi mereka ya. Menjijikan. Satu kekejian ya bagi orang Mesir. Jadi cuma tuh soal makanan yang nyandak kasih percayakan kepada Yusuf untuk mau atur. Di ayat 7 sampai 9. Ayat 7 sampai 9 di ayat sebelumnya, di ayat 6 bagian akhir, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Laki-laki ganteng. Oh, di sini banyak semua cowok-cowok ganteng. Amin. Amin. Ini kan bicara yang belum menikah ya, cowok-cowok ganteng. Jadi tuh kom bapak, nah ini kan bicara yang belum menikah kan, cowok ganteng, elok parasnya. Nah, di ayat 7 sampai 9 diceritakan dosa itu dimulai dari mata, memandang. Jadi sudah sekian lamanya Yusuf itu ada di dalam rumah itu. Jadi bukan nyandak langsung ya si istri dari Potifar ini dia so naksir, so suka deh tuh Yusuf. Bukan, nanti so beberapa tahun dia tinggal di situ, dia lihat-lihat ini Yusuf ini cowok yang ganteng. Jadi dosa dimulai dari dia memandang dari mata. Dan dia memaksa ini Yusuf ini untuk apa? Tidur dengan dia, bersetubuh. Ini dosa seksual. Tapi Yusuf dia mampu untuk apa? Melawan. Seperti itu lagu tadi, lawanlah godaan, selalu bertekun. Dia mampu untuk melawan godaan. Di ayat 10 sampai 12 terus dan terus ini istri Potifar dia menggoda. Jadi sampai dia mau dapat ini Yusuf ini. Godaan istri Potifar terhadap Yusuf berlangsung, tapi Yusuf mampu untuk melawan, mampu untuk mengalahkannya. Ia lari keluar. Tentu keluar dari dalam rumah, keluar. Bukan lari di dalam rumah situ, tapi lari keluar. Menyelamatkan nyawa. Ia tidak mau kehilangan hati nurani hanya dengan godaan dari istri dari Potifar. Di ayat 13 sampai 20 terjadilah tuduhan-tuduhan, fitnahan dari istri Potifar terhadap Yusuf. Dia menuduh, dia memfitnah Yusuf dengan memutarbalikkan fakta. Jelaskan itu dalam cerita tadi. Ya enggak seperti itu. Yang dia ada cerita Pak, dia pekerja-pekerja budak-budak deng kepada suaminya. Dan pada akhirnya ketika suaminya mendengar laporan dari istrinya, dia dimasukkan di dalam penjara. Di ayat 21 sampai 23 kita melihat bagaimana pemeliharaan Allah terhadap Yusuf di dalam penjara. Tuhan menyertai dia, Tuhan melimpahkan kasih setianya dengan mendapatkan penghargaan dari kepala penjara, menjadi orang yang kesayangan di dalam penjara. Dari uraian ini, orang semua memahami bagian ini suatu rancangan yang besar dari Allah. Buat siapa? Buat Yusuf, buat keluarganya. Melalui keturunan Yakub, maka keluarga ini menjadi suatu bangsa yang besar. Walaupun melalui suatu proses yang nyandak gampang. Seperti di awal khotbah tadi, sangat langka untuk mendapatkan orang yang seperti Yusuf dalam cerita ini.
So marah, so berontak, so lapor mungkin, proses secara hukum dan seterusnya. Mari kita belajar dari bagian ini, apa yang menjadi berita, apa yang menjadi pesan firman untuk kita melalui Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Dari kisah ini Yusuf sebelum dia berada di Mesir, dan ketika dia sudah ada di Mesir, dia mengalami godaan, tantangan yang begitu berat. Mengalami ujian karena pertama, mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau tindakan kejahatan dari saudara-saudaranya. Tapi ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil, dia tidak melawan. Dia tidak memberontak, apalagi dia mau melakukan kejahatan, membalas tindakan dari DP saudara-saudara. Kedua, dia mampu untuk mengalami ujian ini karena ia hidup godaan ataupun pergumulan yang berat yang dia hadapi atau mengalami ujian karena ia hidup jauh dari keluarganya, jauh dari negerinya. Dia ada di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang berbeda dengan dia. Karena kalau di Mesir beda. Ini Yusuf ini dia menyembah Allah yang disembah oleh ayahnya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia di Mesir baku dapat atau tinggal lagi di tengah-tengah lingkungan orang yang tidak menyembah Tuhan. Kalau di Mesir, kalau orang baca-baca itu banyak menyembah dewa. Ketiga, dia mengalami ujian, jadi sangat berat bagi dia karena godaan seksual dari istri Potifar. Keempat, mengalami ujian karena dia dituduh, dia difitnah oleh orang lain, oleh istri Potifar. Dan yang kelima, dia dipenjarakan walaupun dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan kejahatan, tapi dia dimasukkan di dalam penjara. Tapi justru di dalam penjara dia ada dalam penyertaan Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dia kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Semua ujian, godaan dari Yusuf ini yang dia jalani, dia mampu lewati, semua karena Allah yang menyertai dia dalam hidup, dalam kerjanya, seperti yang dikatakan tadi, berhasil dan sukses. Kalimat Tuhan menyertai dalam bacaan ini kita lihat ada 4 kali diulang. 4 kali. Dan 3 kali diulang bagaimana Tuhan menyertai dia. Di ayat 2, 3 dan 23. Menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bagaimana kejujuran, kesetiaan daripada Yusuf. Dia layak untuk menerima pertolongan, menerima belas kasihan dari Tuhan. Karena apa? Karena dia tetap berpegang pada firman Tuhan. Itu pada ayatnya yang ke-9, kita baca di bagian akhir. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Itu jadi satu pegangan bagi dia. Dia tahu Tuhan, takut Tuhan. Dan Yusuf dia tidak memakai kekuatannya, kekuasaannya, kemampuannya untuk apa? Untuk menghadapi setiap ujiannya. Tapi ia
mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita juga saat ini, semua kita banyak tentu diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan ataupun godaan-godaan dalam hidup kita. Seperti dalam bacaan ini, godaan seksual, jabatan, kekuasaan, harta, dan itu semua diperhadapkan kepada kita sampai pada saat ini. Di lingkungan di mana kita ada, teknologi yang semakin modern, kehidupan manusia yang lebih atau bersifat individualistis, materialisme ya, hedonisme yang menjebak manusia atau kita semua pada kejahatan, bisa meninggalkan iman, meninggalkan Tuhan, meninggalkan keyakinan kita. Dan selain itu, dengan tawaran-tawaran dunia yang semakin menggiurkan. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak teguh orang beriman, pasti akan tergoda, pasti akan terbawa arus. Bukan hanya itu juga, ketika sedang diperhadapkan yang begitu lama, bisa saja orang meninggalkan Tuhan. Soalnya tidak percaya pada Tuhan, soalnya tidak percaya pada kuasa Tuhan, kurang percaya pada apa? Kuasa lain, pertolongan di luar Tuhan. Carilah orang-orang yang dianggap mampu untuk menyembuhkan, mampu untuk melepaskan dari sakit. Itu masih ada sampai sekarang. Sebagai contoh apa? Cari juga tuh orang yang katanya dia orang yang pinter, orang yang hebat untuk apa? Menyembuhkan penyakit. Dari situ sudah palia. Berarti soalnya tidak kuat, soalnya yakin dengan tuh pertolongan Tuhan. Mungkin tuh penyakit yang dialami itu memang sesuatu yang diizinkan Tuhan untuk orang alami. Tinggal bagaimana dari kita untuk apa? Menghadapinya. Berserah penuh sambil katu terus berdoa, memohon supaya Tuhan yang akan menyatakan kuasanya. Masih banyak contoh-contoh yang membuat kita tidak taat, tidak setia pada Tuhan. Dalam kehidupan keluarga ada saja yang meninggalkan pasangannya sebagai suami istri. Ada saja anak-anak yang meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarga. Ada saja di antara kita mungkin yang tidak setia, yang tidak taat di dalam lingkungan pekerjaan, tidak sabar dengan pergumulan-pergumulan ataupun tantangan-tantangan yang ada di lingkungan kerja. Ada saja yang tidak setia, yang tidak taat di dalam pelayanan gereja, jemaat ataupun sebagai pelayan-pelayan khusus. Didapati sudah meninggalkan jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat. Tadinya ada di dalam sini, sama dengan awaken ya, stay with me. Jadi meminta Pak Tuhan supaya Tuhan tinggal bersama dengan torang. Tapi juga ini ada maksud supaya kalau torang so ada dalam persekutuan di Immanuel, ya memang so begitu lain kali cuma dengar mungkin yang
so menyinggung kita pe perasaan. Iya, torang berdoa jo, berdoa untuk dia. Torang belajar untuk berdoa bagi orang lain yang mungkin baking torang pe hati kecewa, baking sedih torang pe hati. Cuma dengar. Ya apalagi kalau so dengan tindakan-tindakan yang so menuju ke kriminalitas. Ini cuma dengar cerita. Nah jadi itu maksudnya tuh bagaimana Tuhan tinggal petorang. Dan bagaimana juga orang yang ada dalam satu jemaat ini, orang ada bersama-sama di dalam keluarga Gemim Immanuel Jakarta Barat. Berdoa terus supaya orang selalu ada dalam satu keluarga ini. Keluarga Gemim Immanuel Jakarta Barat. Ada pemimpinnya, tentu kita imani adalah Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Nah, jadi bagaimana kalau kita belajar dari firman Tuhan ini? Bagaimana kita mampu untuk menghadapi setiap tantangan, godaan, pergumulan-pergumulan yang datang, yang diperhadapkan kepada kita? Tentu orang kata baca-baca tuh firman Tuhan, no? Orang berdoa, bertekun dalam doa, kemudian orang perkuat. Itu yang dalam penelan Alkitab para pelayan khusus. Orang diskusi bagaimana supaya kita tetap setia, tetap taat, tetap ada dalam persekutuan ini. Mari orang perkuat ini persekutuan ini. Jangan sampai tercerai berai. Perkuat. Melalui seperti tadi firman Tuhan, berdoa, ibadah-ibadah persekutuan, ibadah minggu, ibadah di kolom, ibadah di kompel Kabipra. Dengan kita hidup berpegang seperti Yusuf, tetap berpegang pada Tuhan, maka kita akan mampu untuk melawan setiap godaan-godaan, bentuk-bentuk kejahatan yang datang kepada kita. Kita tetap setia pada Tuhan, setia pada panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita, yakin janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai, seperti dalam bacaan ini diulang beberapa kali. Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai kita semua, memberkati kita semua melalui kerja, aktivitas kita dibuat oleh Tuhan berhasil, sukses. Tuhan memberkati kita, amin.